Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Selamat malam Sampurasun. Anak cucu Aki dimanapun berada, beberapa orang tetap menginginkan bahwa Aki terus mendongeng tentang peperenian. Sekali lagi bahwa pemerenian itu adalah yang dimiliki seseorang sebagai istilahnya ikonnya begitu, ikonnya. Nah, setelah kemarin Aki bercerita tentang pakem-pakem, tentang komunikator, kemudian yang kedua Aki berbicara tentang pesan. Ada pesan inti, pesan rinci, pesan janji, dan pesan aksi. Pesan-pesan itu bukan harus dilaksanakan pada saat KIE tatap muka saja. Melalui media sosial, melalui TVRI, melalui RRI, itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturannya. Jadi kalau pesan inti kemarin sudah dijelaskan di media massa, rinci, janji, aksi itu adalah di KIE kelompok, individu, dan konseling. Sekarang Aki melanjutkan ini, minta tentang dongeng-dongeng Aki itu yang suka didongengkan untuk melengkapi tentang isi pesan, baik itu berupa ilustrasi maupun itu berupa pengalaman. Ada juga yang berupa karangan saja, tapi selaras dengan pesan yang kita sampaikan. Pada waktu kita menjelaskan tentang kependudukan, Aki kan suka ngedongeng tentang nenek-nenek orang Jawa yang mau dilempar oleh orang Batak dari pesawat. Kumaha dongeng nggak teki? Begini ceritanya. Di dalam pesawat itu ada 4 orang yang berjejer. Begitu boarding, kan belum dinyalakan tuh AC-nya. Gitu ceritanya, panas di dalam pesawat itu. Kemudian orang Arab mengambil minyak pengharum dan pendingin kepada badan dan baju. Mahal harganya. Nah kalau di kampung, haji-haji yang pulang dari sana namanya suka disebut minyak japaron. Yang tidak kebeli itu orang Arab itu. Waktu kita ke Arab itu. Tinggal ngambil japaron lalu disemprot-semprotan kepada badan dan bajunya. Begitu selesai disemprot, kan masih banyak botolnya, botol agak sedikit gede begitu, langsung dilempar ke tempat sampah. Lalu si nenek-nenek orang Batak dan satu lagi orang Amerika kaget. Loh, Wan Arab, kenapa itu dibuang? Kenapa gitu? Kalau di saya itu mahal, saya juga waktu ke Mekah tidak kebeli, kata nenek-nenek. Oh, negara saya kaya, segini nggak ada harganya. Begitu, sombongnya. Lalu orang Amerika panas, dia ngambil dolar yang banyak, dikebet-kebetkan ya, dikipas-kipaskan. Panas ya di udara ini. Setelah selesai, langsung dirames-rames, dimasukkan ke tempat sampah. Kan ini itu dengan orang Arab, termasuk orang Medan kaget. Loh, Tuan, kenapa itu dibuang? Kalau saya itu uang itu banyak harganya, bisa dipakai beli mobil. Mobil apa, Nek? Kata orang Amerika. Mobil salju. Apa itu salju? Asal maju. Oh, tidak, negara saya kaya. Segini uang ini tidak ada harganya. Langsung dilempar ke tempat sampah. Nah, orang Indonesia apa yang mau dibanggakan? Setelah itu orang Batak membopong nenek-nenek mau dilempar dari pesawat. Loh, lalu orang Amerika dengan orang Arab kaget.
Kenapa nenek ini mau dilempar, Bang? Oh, orang Jawa ini banyak, segini nggak ada harganya. Gitu dongengnya. Setelah itu kita jelaskan bahwa penduduk yang semakin banyak belum tentu harganya, kualitasnya tinggi. Kaitkanlah dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Di situ bisa membandingkan seluas-luasnya. Negara yang penduduknya sedikit malah tersohor, indeks pembangunannya tinggi dan lain sebagainya. Negara yang banyak bisa kedodoran. Tapi ada juga yang negaranya banyak tapi bagus. Di situ bisa banyak cerita tentang kependudukan. Itu dongeng yang pertama. Dongeng yang kedua adalah waktu seminar remaja. Waktu seminar remaja ini cerita karangan ya. Jadi diikuti oleh seluruh dunia tentang, topiknya adalah tentang teknologi. Tentang teknologi di Cina. Nah, peserta dari Rusia, peserta dari Amerika, dan satu orang peserta Indonesia bercengkrama dalam meja makan. Lalu orang Rusia ngenyek. Ngenyek itu apa? Menghina ya. Loh, Indonesia kok ikutan seminar tingkat internasional? Memangnya kamu punya teknologi apa? Nah, kebetulan mungkin seperti orang yang cepat marah orang Indonesia itu. Emangnya kamu punya apa, Beba? Itu menjadi orang Sunda ya, seperti itu mana begitu. Kata orang Rusia, anak Rusia, remaja Rusia itu, oh saya sekarang sedang mempersiapkan membuat bor bumi. Akan ngebor bumi sampai kepada porosnya. Nanti kalau porosnya sampai, minyak keluar, tidak akan beli lagi ke Indonesia. Gitu kata anak Rusia. Wow, anak Amerika kepanasan. Lalu ngomong, apalagi saya. Si orang Amerika itu menyela dengan orang anak Indonesia. Oh, nggak mungkin sampai ke poros bumi. Poros bumi itu kan jauh sekali gitu. Kata anak Rusia, oh tidak sampai ke poros bumi mah, tapi dekat-dekat ke sana. Jadi tidak sampai ke porosnya. Anak Amerika kan kepanasan, apalagi negara saya. Mau bikin Apollo sampai ke matahari. Loh, anak Rusia dengan anak Indonesia protes. Loh, kalau ke matahari itu kan gosong dan jauh. Tidak mungkin. Oh iya, tidak mungkin sampai ke matahari, tapi dekat-dekat ke sana. Anak Indonesia lalu ditanya, kalau kamu punya apa? Wah, dia bilang dengan tenang, apalagi di saya, teknologi kedokteran sudah canggih di saya itu. Apa itu? Di saya bisa melahirkan melalui dubur. Wah, kata Amerika dan Rusia, nggak bisa, tidak ada saluran ke sana. Iya, endalah ke dubur mah, tapi dekat-dekat ke sana. Begitu anekdotnya. Jadi kita ceritakan bahwa anak Indonesia kepintaran dan ketahuannya adalah kepada punya anak. Karena anak 20, umur 20 sudah anaknya 2, umur 25 sudah anaknya 3. Begitu dongeng-dongeng Aki yang diceritakan itu untuk melengkapi apa yang kita butuhkan pada saat kita mengantarkan materi yang sebenarnya. Aki kalau lebih dari 2 itu mungkin kepanjangan. Aki selesaikan dulu 2 dongeng karena Aki mempersiapkan kurang lebih 12, 13 atau 14 dongeng. Insya Allah kita bersambung. Terima kasih. Yang penting bahwa dongeng itu ilustrasi untuk memperkuat pesan, untuk menjelaskan pesan, dan tidak boleh keluar dari pesan yang sedang disampaikan. Tidak boleh koridor dari materi. Jadi kita akan mencari penyelarasan antara dongeng ilustrasi walaupun itu karangan dengan materi yang sedang kita berikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.